ביתו ועד לא נראה לי יצטרך. יואו, איזה פחד. מה, עינב? השם ישמור, איזה פחד. מה קרה? נפל לידי כמעט על הראש שלי. טיל עכשיו. Gelombang serangan Iran ke-21 terhadap Israel terjadi menandai peningkatan agresi dari Korps Garda Revolusi Islam. Berbeda dari serangan sebelumnya yang terfokus di Tel Aviv dan Haifa, serangan kali ini menargetkan seluruh wilayah Israel, dari utara hingga selatan. Sumber melaporkan peluncuran 15 rentetan rudal dalam satu putaran serangan. Putaran pertama melibatkan 8 rudal dalam 4 serangan beruntun, menggunakan misil berbahan bakar padat dan cair, serta pesawat bunuh diri selama kurang lebih 40 menit. Militer IDF menyebutnya sebagai serangan terlama sejak dimulainya konflik. Sirene serangan udara terus-menerus berbunyi di berbagai wilayah Israel. Pembangkit listrik di Ashdod dilaporkan menjadi sasaran, mengakibatkan pemadaman listrik sementara di sejumlah kota. Safed Lakis, Askelon, Ashdod, dan Be'er Sheva menjadi target utama serangan rudal skala besar ini. Belum ada laporan korban jiwa atau luka-luka. IDF mengimbau warga untuk berlindung hingga situasi kondusif. Sekitar 8.000 rumah tangga di Israel mengalami pemadaman listrik akibat serangan tersebut, khususnya karena beberapa rudal mengenai perusahaan listrik Israel di Ashdod. נפל לידי כמעט על הראש שלי. טיל עכשיו. Serangan rudal Iran ke wilayah Israel dimulai sekitar jam 7:30 pagi waktu setempat. Merupakan respons tegas terhadap agresi dan provokasi yang mengancam keamanan regional dan kedaulatan Iran, termasuk serangan AS ke fasilitas nuklir Iran. Tel Aviv, Haifa, dan Nes Ziona menjadi sasaran, mengirimkan pesan jelas tentang kesiapan Iran untuk membelah diri. Kerusakan bangunan di Ramat Aviv, Tel Aviv, menunjukkan akurasi dan jangkauan rudal Iran, serta efektivitas respons dalam mencapai target penting. Laporan warga tentang kerusakan parah di area pemukiman memperkuat hal ini. Alih-alih fokus pada jumlah korban luka, yang menunjukkan respons terkalibrasi dan kemungkinan besar tidak bertujuan untuk menimbulkan korban jiwa massal. Perlu diperhatikan pengerahan polisi dan layanan darurat Israel ke berbagai lokasi dampak, termasuk Haifa dan Nes Ziona. Ini menunjukkan kecepatan dan jangkauan respons Iran yang menuntut perhatian Israel di berbagai front. 2 gelombang rudal yang diluncurkan bersamaan sekitar jam 7:30 pagi, bunyi sirene di seluruh negeri, dan ledakan keras di Tel Aviv dan Yerusalem menegaskan kemampuan Iran untuk melakukan serangan terkoordinasi dan multi-target. Ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam teknologi rudal Iran yang mampu menembus sistem pertahanan udara lawan. Laporan jatuhnya pecahan senjata di Haifa, meskipun diklaim sebagai hasil cegatan, juga bisa menunjukkan bahwa sebagian besar rudal mendekati target atau bahwa fragmen yang jatuh pun cukup signifikan untuk menciptakan dampak. הנה פה, אצלנו ליד הבית, תראה מה הולך פה, תראה. Sejak konflik dimulai pada 13 Juni, narasi media barat seringkali memframing Iran sebagai agresor tunggal. Namun, tindakan Iran dapat dilihat sebagai bagian dari strategi pertahanan yang lebih besar dalam menghadapi ancaman dan pelanggaran kedaulatan oleh Israel dan sekutunya.
Mak, Einab. Şişirmiş. 2 saat daha. Ay Allah, ona bak ya. Haydi. Baba. Düştü. Oy da çok tamam. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araki, dalam konferensi pers di Istanbul pada Minggu, menyatakan bahwa diplomasi bukan lagi pilihan setelah serangan militer AS ke fasilitas nuklir Iran. Araki menegaskan pintu diplomasi telah tertutup setelah serangan tersebut, dan Iran kini berhak membela diri serta akan merespons But I serangan think itu. it is irrelevant to ask Iran to return to diplomacy because we were in the middle of diplomacy. Meskipun idealnya diplomasi selalu terbuka, Araki menyatakan negaranya telah diserang dan harus berdasarkan hak pembelaan diri yang sah. We were in the middle of talks with the United States when Israelis blew it up. And again, we were in the middle of talks and negotiation with Europeans, happened only 2 days ago in Geneva, when this time Americans decided to blow it up. So we were in diplomacy, but we were attacked militarily. So it was not Iran, but the US who betrayed diplomacy. They betrayed negotiations. When at the middle of negotiations with us, they gave green light to Israelis, if not instructed them, to attack Iran's nuclear facilities. I think they have proved that they are not men of diplomacy, and they only understand the language of threat and force.